Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kepada saya untuk mewawancarai Ibu pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Arlin Kurniael dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 24. Tujuan saya mewawancarai Ibu untuk sebagai tugas mata kuliah profesionalisasi bimbingan dan konseling dan untuk memenuhi tugas UAS saya, Ibu. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Ceritakan latar belakang Ibu menjadi guru BK dan apa yang memotivasi Ibu memilih profesi ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Dana Firda Astuti. Ibu ini alumni UNTA, Bimbingan dan Konseling. Ya. Ibu di sini mengabdi sejak tahun 2007. Jadi yang memotivasi Ibu mengambil BK karena BK ini lebih ke penanganan siswa. Jadi di situ ada keistimewaan, ada keunggulan menyelesaikan masalah siswa. Dan di situ juga sebagai guru BK kita bisa lebih dekat kepada siswa. Kita bisa betul-betul kenali atau bisa mengetahui latar belakang siswa lebih dalam lagi. Bagaimana Ibu mengartikan profesionalisme dalam konteks guru BK? Oke, profesionalisme itu kan lebih ke etika, bagaimana kita menggunakan waktu sebagai seorang guru ya, datang tepat waktu, integritas diri, terus juga bagaimana kita melayani siswa, hubungan baik terhadap rekan kerja atau pemimpin. Terus intinya BK itu harus bisa menjunjung tinggi namanya kerahasiaan, asas kerahasiaan, ya. Empati terhadap siswa, memahami, terus juga komunikatif lah terhadap guru-guru. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, dalam praktik sehari-hari, prinsip atau etika apa yang paling sering diujikan? Bisakah diceritakan pengalaman menghadapi dilema etika dan bagaimana mengatasinya? Kalau masalah kerahasiaan biasanya ada masalah yang sangat-sangat pribadi yang sebenarnya kita beban juga untuk mau menyampaikan ke entah barangkali wali kelas atau guru-guru kan, karena biasanya masalah ini berhubungan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi tentunya kan wali kelas atau guru mata pelajaran kan pengen tahu masalah yang sebenarnya, masalah yang padahal kita ini harus menjaga kerahasiaan ya. Jadi terkadang kita cuma memberikan gambaran saja masalahnya, tidak terlalu spesifik. Cuman ya begitu lagi, kadang wali kelas suka apa sih Bu kayak mendesak begitu untuk bisa bercerita secara mendetail masalah itu yang membuat kita kadang apalagi yang bertanya ini ya dekatlah dengan kita kan. Nah, begitu juga dengan orang tua. Terkadang kita sudah mendapatkan hasil dari hasil konseling, ada beberapa pengakuan siswa yang kalau mungkin akan diterima oleh orang tuanya itu akan membuat anak itu jadi berdampak lah, pokoknya berdampak dan jadi kadang kita ya berusaha lah bagaimana caranya menyampaikan ke orang tua
apa istilahnya, tetap menjaga namanya kerahasiaan itu. Terkadang ya begitu, ada perasaan canggung sama orang tua karena kita tidak terbuka, atau dengan teman yang sebenarnya ini masalah ini harus dibicarakan secara cuma karena terlalu pribadi, jadi ya itu saja kendalanya untuk dalam hal penanganan masalah pribadi yang sangat rahasia itu. Jadi itu yang menjadi dilema ibu. Iya. Baik, kemudian keterampilan atau kompetensi apa yang paling kritikal atau penting dan paling sering digunakan dalam menangani siswa? Tentunya konseling individu, ya, karena siswa itu lebih banyak datang untuk menyampaikan masalah-masalahnya, entah barangkali masalah tentang pubertasnya dia, tentang masalah keluarga. Ada yang beberapa yang saya harus melakukan konseling individu karena sesuatu hal yang dapat informasi dari teman. Nah, itu. Terus juga biasanya konseling kelompok. Nah, itu lebih ke siswa yang terlambat saja. Kalau untuk yang pokoknya yang lebih konseling individu yang lebih sering saya lakukan, karena anak-anak itu saya lihat lebih nyaman dan untuk bercerita. Karena kalau untuk kayak konseling kelompok, bimbingan kelompok, mereka belum terlalu ini. Tapi kalau saya rasa lebih ini ke konseling individu untuk penanganan. Tapi siswa di sini Bu, mereka terbuka semua. Iya, ada beberapa yang terbuka, tapi lebih baik yang terbuka. Cuman yang tidak terbuka itu kalau dia melakukan hal-hal yang tidak ini, dan harus betul-betul melakukan konseling yang lebih dalam lagi. Tapi kalau untuk kayak pelayanan siswa yang bermasalah, mungkin ada masalah keluarga, rata-rata mereka datang sendiri, menyampaikan, Bu, boleh curhat, saya ada masalah. Atau yang lagi puber, merasa dia terabaikan oleh cowok yang dia suka, ya itu biasanya suka datang, Bu, saya tadi begitulah anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana Ibu menjaga dan meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan? Apakah Ibu mengikuti pelatihan, seminar, atau ada opsi-opsi lain? Ya, tentunya ya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ya kayak workshop. Cuman yang lebih sering saya lakukan itu adalah mengikuti MGBK yang setiap bulan dilaksanakan. Itu rutin saya ikuti. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menjalankan peran sebagai konselor di sekolah? Apakah dari sisi siswa, orang tua siswa, dari rekan guru, atau sistem sekolah? Kalau untuk tantangan, banyak sih tantangan, tapi tantangan itu tidak berarti. Istilahnya tantangan itu ya bisalah dilewati, bisa tidak membuat saya itu tertekan atau membuat saya itu menjadi suatu masalah. Dan jadi yang namanya sesuatu pasti adalah tantangan. Cuma tantangan itu yang saya dapat selama ini bertugas di sekolah ini, ya semua bisa teratas. Selanjutnya, bagaimana dukungan dari pimpinan sekolah terhadap program dan layanan bimbingan dan konseling? Tentunya pimpinan itu sangat mendukung program-program sekolah. Ya, yang pertama program layanan BK, karena kepala sekolah ini kan berusaha membuat sekolah yang aman dan nyaman. Tentunya dengan program BK itu kan sangat menyangkut dengan siswa. Nah, jadi apapun program yang dilakukan oleh BK itu pimpinan kami sangat-sangat mendukung. Selanjutnya, bagaimana persepsi atau stigma siswa dan guru lain terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, dan bagaimana strategi untuk mengubah stigma tersebut?
Untuk BK selama ini kami tidak ada dapat komplain masalah pelayanan. Ya, alhamdulillah kami kerjasama sangat baik terhadap wali kelas, guru mata pelajaran. Kami itu komunikatif. Setiap ada masalah kami biasa informasikan, kami komunikasikan, kami cari solusinya bersama. Jadi intinya kami ada kerjasama. Jadi untuk pelayanan itu ya tidak ada masalah. Kalau untuk siswa mereka dari awal masuk di sekolah ini sudah diberikan informasi tentang peran BK itu apa, sudah diberikan informasi fungsi BK itu apa di sekolah, terus manfaatnya untuk mereka apa. Jadi siswa sudah paham lah. Jadi kami sebagai guru BK tidak mengalami masalah untuk persepsi yang dulu bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah. Guru BK itu ada hal yang sangat menakutkan. Guru BK itu yang harus ditakuti, yang harus dihindari, yang semua yang masuk dalam BK itu hanya siswa yang bermasalah. Yang masuk di dalam BK itu cuma siswa yang melakukan pelanggaran atau anak-anak yang bandel itu sebenarnya sudah tidak ada lagi pemikiran seperti itu. Jadi siapapun yang siswa masuk di situ adalah sahabat guru BK. Gitu. Jadi anak-anak yang keluar masuk di sini ini adalah siswa-siswa yang yang menganggap BK itu adalah sahabat. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana kondisi profesionalisasi bimbingan dan konseling di Indonesia saat ini jika dilihat dari aspek organisasi profesi seperti APKIN, sertifikasi, dan pengakuan masyarakat? Kalau saya lihat BK ini sudah sangat-sangat maju ya. Apalagi ini APKIN organisasinya terus berkembang. Pokoknya saya lihat tidak seperti yang dulu lagi. BK itu sudah hal yang populer lah di dunia pendidikan. Jadi kalau untuk mau bilang perkembangan sudah sangat-sangat luar biasa BK ini dibandingkan sebelumnya ya Bu. Iya. Kemudian apa harapan Ibu untuk masa depan profesi konselor di Indonesia? Ya, harapan saya BK itu khususnya untuk guru BK untuk selalu bisa berperan sesuai dengan profesinya. Terus juga sekolah juga betul-betul memanfaatkan layanan BK supaya sekolah itu juga selain pendidikannya maju, anak-anaknya juga merasa senang dan bahagia. Pertanyaan terakhir Ibu, tips apa yang Ibu berikan kepada kami calon konselor untuk dapat menjadi profesional yang efektif dan dihargai? Oke, kalau BK untuk mahasiswa, saya berharap untuk kalian pelajari itu teknik konseling. Karena BK itu untuk mungkin kalian kalau di kampus kan teorinya ya. Kalau kita di lapangan itu memang lebih banyak ke konseling individu yang sering kita lakukan. Kalau kita tidak mampu untuk memahami teknik konseling, ya pastinya kita tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi itu yang saya berharap ke mahasiswa, selain kalian belajar sungguh-sungguh tentang itu BK, saya juga berharap kalian betul-betul paham itu namanya teknik-teknik konseling itu supaya hasil yang diharapkan hasilnya itu sesuai yang diharapkan, dan kita memang betul-betul melayani siswa dengan sepenuh hati dan hati-hati ya. Baik, terima kasih Ibu tipsnya kepada kami. Mungkin sekian wawancara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih.